lebih semangat lagi, pokoknya lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang tahu lagu wajib nasional itu lagu apa aja? Yang pertama, ayo sebutin ayo. Indonesia Raya. Oh, Indonesia Raya. Yang 17 kedua, Agustus. 17 Agustus. Ibu kita Kartini. Terus apa lagi? Halo Halo Bandung. Itu merupakan sebagian dari lagu wajib nasional. Oleh karena itu kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lagu apa Nana yang cocok ini? Halo Halo Bandung gimana? Apa? Siapa yang hafal? Kalau nggak ada yang hafal, ayo kita sama-sama nyanyiin, ayo biar Pak Guru aja yang pimpin. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mulai. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Telah lama beda tak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api meribut-rebut kembali. Hore! Kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Selanjutnya sebelum memulai pelajaran, ayo kita absen dulu ya. Siapa yang hadir nih? Siapa yang nggak hadir? Yang pertama, Firas Abrod. Angkat tangannya dari mana? Oh, Firas Abrod, masya Allah, keren banget. Udah sarapan nggak? Alhamdulillah, udah sarapan ya. Yang kedua, Muhammad Ardansyah Kamil. Hadir. Woi, gimana? Udah sarapan Ardan? Belum tadi malam. Kenapa lagi? Jangan. Sekarang udah bilang. Harus disarapan dulu biar kuat, biar nggak sakit nantinya. Yang ketiga, Muhammad Ferisko Mahsatan. Woi, sang ketua kelas ini masya Allah makin ganteng aja. Yang keempat, Firza Yusron Adi. Hadir, papan tampan. Yang terakhir, Damang. Hadir. Woi, Damang, udah sarapan Damang? Alhamdulillah, berarti semuanya udah sarapan ya. Berarti semuanya siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Saya lagi, siap? Siap. Woi, semangatnya murid-murid saya ini. Ya, selanjutnya sebelum memulai pelajaran, Bapak akan menunjukkan salah satu gambar penari Bali. Ya, jadi di sini kan kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia ya anak-anak. Jadinya Indonesia itu terdiri atas berbagai suku bangsa dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadinya kita itu memiliki berbagai macam tarian. Salah satunya itu tarian yang berasal dari daerah Bali. Siapa yang tahu tarian apa yang berasal dari daerah Bali? Berdasarkan foto yang Bapak tunjukkan. Yang ini, tarian pendet. Tarian pendet itu tarian yang berasal dari daerah Bali, yang merupakan salah satu tarian kebanggaan di daerah Bali tersebut. Setiap daerah itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, salah satunya dari tarinya. Dan daerah yang memiliki tarian yang sangat fenomenal yaitu daerah Bali. Salah satu tarian yang terkenal di daerah Bali itu adalah tarian pendet. Berdasarkan gambar yang Bapak Guru tunjukkan ini merupakan gambar tarian pendet anak-anak yang berasal dari daerah Bali. Selanjutnya karena kalian sudah tahu ya apa itu keberagaman, apa itu suku, terus bisa kalian diskusikan bersama dengan anggota samping kalian. Kayak Ardan coba tanyakan ke Firas tentang apa kebiasaannya di rumah, apa yang dilakukan oleh Firas ketika pulang sekolah, ketika mau pergi sekolah, atau pada saat dia di sekolah. Terus sebaliknya juga ada Muhammad Ferisko.
Muhammad Ferisko bisa tanya ke teman sampingnya, ke Dama, apa saja yang dilakukan Dama, terus kebiasaan Dama pada saat bermain itu apa saja. Itu juga merupakan suatu kebiasaan, kebudayaan yang berbeda-beda di antara teman-teman kalian semua. Baik anak-anak. Soalnya itu sebelum Bapak Guru melanjutkan, sebaiknya kita akan membuat dua kelompok belajar ya, karena anggota kita ada 5, jadinya ada yang kelompoknya 3 orang satu kelompok, ada yang 2 orang satu kelompok. Perisko masuk ke kelompok 1 di Dama sama Erja, terus Ardan sama Firas masuk di kelompok 2 ya. Ya. Ya, selanjutnya Bapak akan membacakan materinya ya. Di sini kita fokuskan pada kebudayaan. Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Semangat, NKRI. Ya, jadi tetap di kesatuan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus selanjutnya kita akan membacakan salah satu teks yang ada di buku siswa, yaitu Pawai Budaya. Pak Guru yang bacakan atau salah satu dari kalian yang bacakan? Salah satu? Ada? Ayo Adan maju baca. Wih, keren Adan. Ayo Adan. Gak apa-apa, ayo. Ada Pak Guru kok, ayo. Ayo maju ayo. Ayo maju dah. Nih baca teksnya biar teman-temannya nyimak ya. Ayo dah. Ya. Baca ya. Pawai Budaya. Ke depan kita sini. Ya, sini ya. Yang keras biar didengar sama teman-teman. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun akan melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara dan ia menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oh sudah, tepuk tangan buat Adan. Kerennya. Terus ya, ayo anak-anak semuanya nyimak ya. Bapak akan membacakan materi mengenai tarian, karena tarian itu merupakan salah satu yang ada di setiap daerah yang menjadi kebudayaan di daerah-daerah tersebut. Salah satunya tari Jaipong. Bapak akan bacakan dulu ya, apa itu tarian. Tarian itu adalah gerakan tubuh. Tubuh merupakan salah satu seni pertunjukan yang diselaraskan dengan iringan lantunan alat musik. Yang biasanya tarian itu berfungsi untuk menyambut tamu, peringatan hari raya, atau peristiwa-peristiwa tertentu. Di Indonesia, tarian itu menjadi salah satu tradisi dan bersosialisasi yang membudayakan kesenian tradisional. Salah satunya itu adalah tari Jaipong.
satunya tari Jaipong. Yang seperti di gambar ini ya. Ini merupakan gambar dari tari Jaipong. Dan yang kedua ini adalah bentuk tari kecap. Tari kecap ini merupakan tarian yang berasal dari daerah Bali juga ya teman-teman. Teman-teman adik-adik. Dan ini juga ada tari remong. Tari remong. Yang keempat tari pendet seperti yang adik-adik sebutkan tadi. Tari pendet kan tarian yang berasal dari daerah Bali. Dan yang terakhir tari gembyong. Ya. Karena kita sudah tahu tarian-tarian dan tarian-tarian di setiap daerah dan daerah asal tarian tersebut dan perayaan-perayaan apa yang menggunakan tarian tersebut atau mempertunjukkan tarian-tarian tersebut. Jadi sekarang Bapak akan kasih soal ke anak-anak, ke adik-adik untuk dikerjakan ya. Untuk itu ayo buat tabel dulu. Bisa kalian buat tabel kayak gini? Bisa. Ayo buat tabelnya. Tabel ini. Ya, namanya dulu, terus ini tariannya. Ayo masuk. Ya, gimana semuanya anak? Udah kalian buat tabelnya? Udah. Ya, isi tabelnya itu ada nama kalian yang pertama sebagai siswa yang mengerjakan. Terus yang kedua itu jenis tari. Jenis tari pada tabel di atas. Habis jenis tari itu daerah asal dan perayaan. Untuk apa ditampilkan atau dipertunjukkan tari-tari yang ada di setiap daerah tersebut. Ya, ayo Perisko tulis nama kamu, terus jenis tarian apa saja yang udah kamu ketahui dari penjelasan Bapak Guru tadi. Begitu juga teman-teman semuanya. Ayo tulis. Biar nanti Bapak jelasin ya. Mana namanya? Ayo. Tarinya apa dong? Tari Jaipong. Tari piring. Tari Jaipong ini berdasarkan Tari Jaipong. Tari Jaipong ya. Pertama itu Tari Jaipong. Enggak, ayo langsung deh. Jenis tari? Yang pertama itu Tari Jaipong. Jaipong langsung Jaipong. Terus nama daerahnya itu Jawa Barat. Lah, Terus festival. semuanya kita isi. Perayaan. Namanya siapa lagi nih? Terus yang kedua juga bisa ini. Terus yang kedua itu ya Bali. Dan Bali. Terus yang ketiga itu Remong. Remong. Iya. Apa Bali itu? Yang perayaan daerah apa nih? Bali perayaan. Remong Jawa Timur. Jawa Timur. Apa perayaan Bali? Festival budaya juga nanti ya.
Terus pendek nomor Bali. Festival juga bisa juga upacara adat juga bisa. Terus Gilnya tuh Gimbyong. Sering suaranya tuh. Ya. Udah? Ya, jadi semuanya yang itu dari Jawa semua. Jawa Barat. Jawa Tengah. Udah selesai. Di mana semuanya udah semua isi tabelnya? Udah. Alhamdulillah. Nah, Frisco, Bapak akan sebutkan ya satu tarian. Coba sebutkan daerah asalnya nanti kalau Bapak sebutkan tariannya. Yang pertama, untuk Frisco, tari Jaipong. Tari Jaipong merupakan tarian adat dan tarian itu berasal dari daerah Jawa Barat. Wih, pintar, Frisco betul. Ya, jadi tari Jaipong itu adalah tarian yang berasal dari Jawa Barat. Tarian Jaipong itu bisa untuk ditampilkan untuk perayaan festival budaya, bisa upacara-upacara yang berkaitan dengan keagamaan yang ada di sana. Itu kegunaan tarian Jaipong. Terus yang kedua, tarian kecap berasal dari daerah Bali. Woi, pintar semuanya. Jadi tarian kecap itu adalah tarian berasal dari daerah Bali. Tarian tersebut dipertunjukkan atau digunakan pada perayaan Festival budaya. festival budaya dan acara-acara adat tertentu yang ada di daerah Bali. Ya, pintar semuanya. Jadi tarian kecap itu merupakan tarian yang berasal dari daerah Bali. Tarian tersebut dipertunjukkan atau ditampilkan pada perayaan festival budaya, upacara-upacara adat, dan kegiatan keagamaan lainnya. Yang ketiga, tarian remong. Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Belum sih Bapak Guru nanti Bapak Guru tunjuk ya. Tarian remong berasal dari Jawa Timur. Tarian remong itu dipertunjukkan pada perayaan. Siapa yang bisa jawab? Oh ya, Ardan. Ayo Ardan, apa Ardan? Festival sama Budaya. festival budaya. Betul. Jadi semuanya betul ya. Pada dasarnya sebuah tarian itu dipertunjukkan atau ditampilkan pada perayaan festival-festival budaya. Dan yang terakhir, yang keempat ya. Yang keempat, siapa yang bisa tarian pendek? Jelasin ayo. Tirjan, jelasin tarian pendek. Ayo. Daerah asalnya, terus perayaan yang mengharuskan tarian pendek itu ditampilkan atau dipertunjukkan. Ayo. Ya. Oh ya betul. Tepuk tangan buat Hizam. Ya, jadi tarian Bali itu, dari tarian pendek itu merupakan tarian berasal dari daerah Bali. Sama halnya dengan tarian kecap. Tarian pendek itu juga digunakan untuk upacara adat, perayaan-perayaan agama, upacara adat dan perayaan-perayaan yang ada di daerah Bali. Dan yang terakhir itu Gimbyong. Gimbyong berasal dari daerah Jawa Tengah. Sekali lagi, daerah mana? Jawa Tengah. Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat, betul. Jawa Barat, biar semuanya tahu sih. Itu merupakan tarian yang berasal dari Jawa Tengah. Jawa Tengah dia yang betul.
Jawa Timur itu tarian remong dia. Kalau tarian gambyong itu berasal dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah dia. Hah? Jadi yang betul itu Jawa Tengah dia. Jawa Barat. Biar sih biar kalian mikir gitu. Siapa yang lebih pintar gitu. Jadi yang benar di Jawa Tengah. Saya lagi di Jawa Tengah. Woi, keren. Jadi apakah kalian semua itu sudah pernah melihat salah satu tarian yang disebutkan tadi? Tarian kecak. Kau pernah lihat tarian kecak? Pernah? Di mana? Di Bali? Pernah ke Bali? Enggak. Oh, berarti di televisi ya? Iya. Jadi tarian Bali itu sering ditampilkan di televisi. Jadi adik-adik kalau mau lihat tarian kecak itu yang berasal dari daerah Bali bisa buka YouTube ya adik-adik. Buka lihat di Google, di YouTube gitu dia. 18 menit. Terus jadi tadi kan kita udah belajar tentang kebudayaan yang berkaitan dengan tarian-tarian yang ada di setiap daerah. Jadinya kebudayaan itu bukan hanya segi tarian terus kebiasaan yang ada pada daerah tersebut, tapi bagaimana kita bisa saling menghargai satu sama lain. Contohnya saling membantu satu sama lain, saling memberi semangat satu sama lain. Itu merupakan sikap saling menghargai dalam keberagaman budaya, suku, bangsa, dan agama. Gitu. Serta menjadikan keberagaman itu sebagai identitas bangsa Indonesia. Jadi kita itu walaupun kita memiliki perbedaan satu sama lain, contohnya warna kulit, contohnya perbedaan warna rambut, perbedaan perbedaan usia, perbedaan jadi kita harus itu saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Contohnya apabila ada orang tua yang lewat di depan kita, wajib kita mengucap salam. Terus kalau ada yang butuh bantuan ke kita, wajib kita menolong. Itu merupakan suatu sikap menghargai perbedaan, saling menghormati satu sama lain. Contohnya kalau ada lagi kesusahan nih, lagi butuh bantuan teman-teman, jadinya wajib teman-teman membantu Adan. Kalau teman-teman lainnya butuh bantuan Adan itu harus membantu teman-teman lainnya juga, biar saling bantu, biar kita tunjukin rasa saling menghormati, rasa saling tolong menolong antara satu sama lain sesama teman-teman kita. Selanjutnya itu apakah adik-adik itu punya pengalaman bersama teman-temannya di sekolah ataupun pada saat bermain? Apa aja pengalaman adik-adik? Coba siapa yang tahu pengalamannya yang berkaitan dengan saling membantu, terus saling menghormati. Terus gimana? Ardan? Ada apa pengalaman Ardan? Tentang keberagaman seperti yang sudah Bapak jelasin, seperti yang memberikan pentingnya sikap menghargai itu. Ayo, contohnya ini kayak Pak Guru. Pak Guru kan punya teman, terus teman Pak Guru itu butuh bantuan, terus Pak Guru tolong dia, terus Pak Guru beri dia bantuan, gitu kan, contohnya gitu. Kalau Ardan gimana? Teman anak kesusahan
teman Ardan kesusahan terus dibantu. Oh iya, tepuk tangan buat Ardan. Jadi Ardan membantu temannya itu merupakan salah satu sikap saling menghargai dan saling menghargai dalam keberagaman budaya. Karena tentunya Ardan sama temannya itu memiliki perbedaan satu sama lain. Jadinya kita tuh harus saling membantu, harus saling menolong. Ya, selanjutnya kita akan masuk di perkenalan alat musik ya. Alat musik. Sudah siap? Siap. Ya, sudah siap. Selanjutnya kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Lebih semangat ya. Jadinya Pak Guru akan menampilkan gambar alat musik. Ini gambar pertama, ini alat musik apa? Angklung. Angklung. Dana, kamu coba angklung ya. Gimana cara membunyikan alat musik angklung? Digoyangkan. Oke. Terus yang kedua ini apa? Suling. Terus gimana cara Wih, Pak Guru belum jelasin, udah tahu mereka. Tepuk tangan. Wih, keren. Dan yang ketiga ini apa? Terus cara membunyikannya gimana? Dipukul. Wih, betul. Tepuk tangan. Ayo terus tepuk tangan ayo. Terus yang keempat, apa ini namanya? Ketiva. Siapa yang tahu gimana cara membunyikan ketiva ini? Dipukul dia? Oh, dipukul ya. Oh, betul. Ya. Jadi semua alat musik ini sudah Bapak jelasin. Jadi angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Terus suling dibunyikan atau dimainkan dengan cara ditiup. Terus gendang dimainkan atau dibunyikan itu dengan cara dipukul. Dan tifa dimainkan atau dibunyikan itu dengan cara dipukul juga sama dengan gendang. Karena Pak Guru tidak punya alat musik ini ya, tidak punya langsung alat musik ini, jadinya kita tidak bisa mencontohkannya. Terus selanjutnya saya itu jadinya di sini kita akan mengumpulkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nantinya kita akan membuat musik berdasarkan benda-benda yang ada di sekitar. Benda apa saja ya yang kita gunakan? Ini kan ada kardus warna. Ini tuh bisa menghasilkan bunyi. Ini tuh bisa menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Ya, ini periskop pegang ini ya. Pegang ini. Terus ada spidol. Mana? Ini ada 2 spidol juga kan? Ya, dia bisa menghasilkan suara apabila kita pukul kedua spidol ini dengan cara teratur, dia akan menghasilkan suara. Ayo kamu pegang ya ini ya. Ya. Dan itu ada buku bekas pembelajaran juga ya tadi. Ini juga itu bisa menghasilkan suara dan. Nah, coba. Ini kan? Nah, ini juga bisa menghasilkan suara. Nah, kamu pegang dulu ini ya sebagai contohnya. Terus buat si pilot nanti Bapak carikan dulu apa ya yang dapat menghasilkan bunyi di sekitar kita untuk pilot. Itu sapu. Nggak bisa sapu. Terus nanti pilot apa ya yang
saja ini ya. Tapi jangan sampai pecah ya. Oh jangan. Ya, pukul kayunya. Jadi kita akan membuat musik, tapi musiknya itu harus enak didengar dia berdasarkan benda-benda yang udah Bapak kasih. Terus yang pertama Virus udah memegang apa itu? Pulpen pensil itu kan Virus pukulin di di jendela, dia menghasilkan suara. Nanti Adan sudah pegang buku, terus akan dipukul ke tangannya, dia akan menghasilkan suara nantinya. Terus Perisco kan udah ada kardus bekas ya. Nanti kardus itu akan dipukul oleh Perisco dan menghasilkan suara pula. Terus ini siapa? Firza udah memegang ya. Udah punya spidol. Nanti Firza nanti Firza pukul ya spidolnya biar bisa menghasilkan suara ya. Oke. Sebelumnya ayo siap-siap semuanya biar kita mulai. Ya. 1 2 3 4 1 2 3 mulai. Pak. Ayo ya, ayo. Yang teratur ya biar menghasilkan suara yang bagus. Ya. Iya, keren. Ya, jadi itu merupakan salah satu pemanfaatan benda yang ada di sekitar kita. Ibu perhatian kembali ya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk pemanfaatan barang-barang yang ada di sekitar kita atau yang ada di sekitar tempat belajar kita untuk mendapatkan suara. Jadi itu merupakan salah satu pemanfaatan benda yang ada di sekitar kita atau di sekitar tempat belajar kita itu untuk mendapatkan bunyi, untuk mendapatkan suatu alunan musik, alunan lagu yang bisa kita dengarkan. Kita dengarkan ya. Jadinya dari benda-benda itu kita bisa mendengar aransemen yang indah apabila kita memainkannya itu dengan baik dan Benar. Selanjutnya itu Bapak akan memberikan pertanyaan ya berdasarkan yang ada di buku siswa. Yang pertama itu sulingan nanti dulu tunggu dulu soal dari Bapak. Sulingan berasal dari daerah Jawa Barat. Cara memainkan suling itu dengan cara menghasilkan bunyi. Bagaimana caranya? Ditiup. Oke, ditiup. Tepuk tangan buat semuanya. Jadi suling itu kan ditiup. Terus soal kedua, angklung dimainkan dengan cara dimainkan. Berarti semuanya udah paham ya? Sudah. Nah, selanjutnya gendang dimainkan dengan cara semuanya udah paham ya? Karena semua udah paham, berarti tinggal satu soal dah dari Bapak Guru mengenai alat musik ini. Terus tipa itu merupakan salah satu alat musik yang dimainkan dengan cara Dipukul. dipukul. Betul. Jadinya semua udah paham ya dengan alat musik yang sudah Bapak tunjukkan tadi berdasarkan cara penggunaannya untuk bisa menghasilkan bunyi.
Ya selanjutnya ini karena kita kan udah membahas tentang alat musik, terus cara memainkan alat musik, bagaimana cara membunyikan alat musik. Jadinya pembelajaran selanjutnya itu kita akan belajar bagaimana cara memastikan bunyi yang lebih keras atau yang lebih pelan. Sebelumnya itu Bapak bakal menjelaskan tentang bunyi ya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya. Udara di sekitarnya. Bentar dulu ya. Udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi tersebut disebut sumber bunyi. Apa disebut sumber bunyi? Ya, pintar anak-anak. Sumber bunyi ya. Terus kalau Ardan itu memanggil nama Ferisko, terus dia panggil nama Ferisko, berarti sumber bunyinya itu adalah Ardan. Kalau frekuensi panggilan Ardan itu keras, dia akan menghasilkan suara yang keras juga. Itu pun kalau Ardan memanggil Ferisko dengan nada yang pelan, Ferisko, itu akan menghasilkan suara yang pelan pula. Jadinya akan menghasilkan suara yang pelan pula. Tergantung sumber suaranya tersebut. Bagaimana kita bisa memanggil teman kita yang keras, terus apabila suara kita keras, yaitu akan menghasilkan sumber bunyi yang keras pula. Terus kalau Ardan memanggilnya dengan suara yang kecil, akan kecil pula dia sumber suaranya gitu. Semuanya paham? Paham. Alhamdulillah. Berarti kalau semuanya udah paham, mungkin Bapak Guru akan mengakhiri ya pembelajaran hari ini, karena semuanya udah cukup paham dengan materi yang Bapak Guru sampaikan hari ini. Terus karena pelajaran hari ini akan berakhir, Pak Guru meminta kepada Ferisko sebagai ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa ya. Ayo Ferisko, maju ke depan. Doa sesudah belajar sih. Ayo. Berdoa aja. Ayo Ferisko berdoa yuk. Berdoa sesudah belajar. Al-Fatihah ya. Semuanya duduk siap ya, karena ketua kelas kita Ferisko akan membaca doa sebelum pulang sekolah, sebelum pelajaran berakhir. Ayo Ferisko pimpin doa yuk. Ya, semuanya duduk siap. Semuanya siap. Duduk siap. Ya, kembali ke tempat duduknya ya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai ya. Ferisko juga udah memimpin doa. Jadinya anak-anak bisa pulang. Ayo. Sebelumnya tepuk semangat ya, biar hari-harinya besok lagi lebih bersemangat lagi. Semuanya tepuk semangat.